baik, baiklah. Perkenalkan, nama saya Zahwa Agustin Adianto. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya, Pak Sintong, Hukum Internasional. Baik, saya akan menjelaskan materi yang Bapak Sintong berikan kepada kami tentang individu subjek hukum internasional sebagai subjek hukum internasional. Individu termasuk sebagai subjek hukum internasional, dan ini telah diatur sejak dahulu, dimulai dari perjanjian Versailles tahun 1919 mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman melawan Prancis dan Inggris. Di sini dalam perjanjian ini disebutkan bahwa perorangan dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Kemudian selanjutnya ada perjanjian Upper Silesia tahun 1922 antara Jerman dengan Polandia yang isinya kurang lebih sama. Kemudian Danzig Dialogue dan Officialis Case atau PCAG 1928, yaitu perjanjian Danzig dan Polandia yang pegawai Danzig menuntut ketidaksesuaian upah ke Pengadilan Perdata Danzig. Polandia menolak karena merupakan perjanjian internasional, dan Hague Commissioner mengabulkan Polandia. Danzig meminta advisory opinion kepada PCAG. Putusan PCAG, perjanjian internasional dapat memberikan hak kepada perorangan dan penegakannya melalui hukum nasional, contoh kontrol layanan, dan seterusnya karena terus berlanjut. Kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa individu dapat menjadi subjek hukum internasional? Yang pertama, karena 1. Dapat melakukan kejahatan internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung dilakukan sendiri, yang tidak langsung karena perintah dan mengkoordinir seseorang. Yang kedua, dapat memiliki kekayaan yang dilindungi hukum internasional. Yang ketiga, dapat meminta kompensasi atas tindakan terkait kontrak ataupun delik. Yang keempat, setiap individu bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang dilakukan. Kemudian yang kelima, hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Nah, itulah penjelasan mengenai individu sebagai subjek hukum internasional. Yang kemudian adalah menjawab pertanyaan yang pertama, apakah GAM bisa digolongkan sebagai belligerent? Jawabannya adalah iya, karena belligerent ini adalah pemberontak yang diakui oleh negara yang sah. Kemudian terdapat pernyataan perang antara kelompok pemberontak dan pemerintah yang sah. Kemudian syarat-syarat belligerent adalah ada 4. Pertama, terorganisir secara teratur di bawah kepemimpinan yang jelas.
Kemudian yang kedua, menggunakan tanda pengenal yang jelas tentang identitasnya. Yang ketiga, menguasai efektif sebagian wilayah. Yang keempat, mendapatkan dukungan dari rakyat dan wilayah yang diduduki. Nah, jadi menurut saya gerakan Asia Merdeka ini termasuk dalam belligerent karena pemberontak yang diakui oleh negara dan beberapa syarat yang telah terpenuhi. Baik, terima kasih, sekian video dari saya. Selamat siang.